Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala: wa'lam anna Allah ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi wa manna min ba'di dhalika ala man yasha bil islami tafaddulan minhu. Berkata muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam, ketahuilah, anna Allah ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyeru makhluknya seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Wa manna min ba'di dhalik, kemudian Allah memberikan karunia setelah itu, ala may yasha'u bil Islam, atas manusia-manusia yang Ia kehendaki dengan Islam, tafaddulan minhu, sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mendasari kaidahnya dari sebuah firman Allah Azza wa Jalla, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku suruh mereka untuk beribadah kepadaku. Sebagian ahli tafsir mengatakan illa liyuwahhiduni, maksudnya illa liya'budun, agar mereka mentauhidkan aku. Dan ini adalah semua seruan dakwah para rasul, di mana semuanya mengatakan ani ibudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla atau taghut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang utusan, di mana dakwah mereka adalah sembahlah Allah dan jauhi sesembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, akan tetapi di antara makhluk-makhluknya ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Makanya kemudian beliau mengatakan, wa manna min ba'di dzalik 'ala man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dari hamba-hambanya yang dikehendaki dengan Islam. Jadi tidak semua khitab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mentauhidkannya, di mana seluruh manusia mentauhidkan Allah. Ada di antara mereka yang mentauhidkan Allah, ada di antara mereka yang tidak mentauhidkan Allah. Yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla atau orang-orang yang masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Islam adalah nikmat Allah terbesar. Makanya sering para khatib atau para ustadz memulai muqaddimahnya kadang-kadang dengan menggunakan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena Islam adalah nikmat Allah terbesar, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang Yahudi yang sering membantu beliau ketika sakit yang sakitnya menjadikan kematiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya dan mentalkinnya dengan mengatakan, ya ghulam qul la ilaha illallah. Anak ini melirik kepada bapaknya dan melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak ini dari kobaran api neraka. Kalaulah bukan karena keislaman dia mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusannya, tentu dia akan menjadi para penghuni neraka yang dikekalkan di dalamnya. Minimalnya ma'asyiral muslimin, nikmat Islam ini walaupun dia harus masuk neraka tapi tidak dikekalkan di dalamnya. Karena usatul muwahhidin, walaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkannya, dan itu sebuah nikmat yang besar. Karena Islam itu agama yang memiliki dua nikmat, nikmat diniyah dan nikmat dunyawiyah. Nikmat secara agama dan nikmat secara dunia. Secara agama orang yang masuk Islam diselamatkan dunia dan akhirat. Dan nikmat dunia, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, Allah akan berikan kehidupan yang layak di dunia dan layak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita sementara dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik di dunia. Itu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka patut kita syukuri nikmat Allah berupa Islam ini, karena hanya dengan Islam manusia akan diselamatkan fid dunya wal akhirah. Akan tetapi Islam yang bagaimana? Karena nikmat Allah ini ada dua, ilal Islam wa fil Islam. Orang masuk Islam sudah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di dalam Islam sendiri ada nikmat. Ya tentu maksudnya nikmat ala sunnah. Makanya ketika ada seseorang yang berkata di hadapan Imam Ahmad, ya Imam, man mata alal Islam mata ala khairin. Wahai Imam, siapa yang meninggal di atas Islam maka dia telah meninggal di atas kebaikan. Apa kata Imam Ahmad? Uskut ya ahmak. Wa man mata alal Islam was sunnah mata alal khair. Diam wahai orang bodoh, kata Imam Ahmad, bahwa orang yang di atas kebaikan ketika dia mati bukan hanya di atas Islam
tapi juga mati di atas sunnah. Karena betapa banyak orang muslim tidak mengenal sunnah, maka tidak dipisahkan antara Islam dan sunnah. Makanya beliau di awal kitabnya mengatakan al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itulah maka ada beberapa kaedah cara mengenal Islam dengan benar berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran dan sunnah. Saya akan sebutkan 5 saja. Yang pertama, di dalam surat Al-Maidah, surat yang masyhur kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, Islam ini. Dan aku sempurnakan pula nikmatku untuk kalian, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagai pondasi dasar kaidah awal ketika orang memahami Islam. Pahami bahwa Islam yang sampai kepada kita adalah Islam, agama yang sempurna, yang tidak butuh dan berhajat kepada tambahan dan pengurangan. Semua yang kita butuhkan, baik yang mendekatkan kita ke sorga atau menjauhkan kita dari kobaran api neraka, semuanya sudah dijelaskan dalam Islam. Ini harus kita yakini. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyangka bahwa Islam ini belum sempurna kecuali disempurnakan dengan pendapatnya, maka ketahuilah dia telah mendustakan Al-Quran. Kalau dia mengetahui bahwa Islam ini sudah sempurna, kemudian ia tambahkan dengan keletihannya untuk berpendapat menyempurnakan Islam, lalu apa faedah capeknya dia? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka para ulama menjelaskan sesungguhnya orang yang mengatakan Islam tidak sempurna, pertama dia telah mendustakan Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut-tagut kecil, tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam hal pensyariatan. Sementara Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah di sana ada sekutu-sekutu selain daripada Allah Azza wa Jalla yang berhak membuat syariat tanpa ada izin dariku? Tanya orang-orang yang membuat bid'ah dalam Islam ini, yang mereka mencocok tambah dalam Islam, menganggap bahwa Islam tidak sempurna kecuali dengan pendapat mereka, dengan ibadah mereka. Adakah izin dari Allah Azza wa Jalla? Kalau tidak ada izin, kenapa anda buat? Berarti anda sudah menjadikan tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Kemudian yang ketiga, anda telah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 sifat yang sangat pahit. Pertama, mengatakan Rasul berkhianat, sebagaimana pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwa barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam kemudian ia anggap baik bid'ah itu, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Tuduhan yang pertama, khianat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat, seolah-olah ada wahyu yang disembunyikan dan tidak sampai kepada kita. Seolah-olah Nabi mengatakan ini wahyu baik, saya korupsi saja, tidak perlu disampaikan kepada umat. Ataupun kalau kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang mereka perbuat tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jahil dan mereka adalah pandai. Jadi ada 2 sifat. Kalau mereka mengatakan perbuatan mereka diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dalilnya tidak sampai kepada kita, berarti menunjukkan bahwa kita menuduh Rasul menyembunyikan dalil. Berkhianat. Mungkinkah Nabi berkhianat? Mustahil. Atau kalau mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, berarti anda lebih paham daripada Nabi, anda lebih pandai daripada Nabi. Nabi jahil. Mungkinkah kita sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam jahil?
mustahil. Jadi cukuplah kesempurnaan Islam ini melahirkan 3 poin ini. Menuduh, mendustakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjadikan dirinya tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tasyri'. Kemudian yang ketiga, menuduh Nabi SAW dengan 2 sifat yang sangat jelek. Kalau tidak berkhianat, ya jahil. Ini kaidah yang pertama, bahwa Islam sudah sempurna dan kita harus bangga kesempurnaan Islam ini, karena kitab Al-Quran terjaga dalam Islam. Kemudian yang kedua, dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, kembalikan permasalahan ini kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Islam yang sempurna ini, ma'asyiral muslimin, didasari oleh 2 pondasi, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hidayah Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kinayah daripada, hikayah daripada pengusiran Adam, Hawa dan Iblis dari sorga, qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa. Keluar wahai Adam, wahai Hawa, Iblis dari sorga ke dunia. Kelak ketika sampai di dunia, kami akan datangkan petunjukku kepada kalian. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka kalian tidak akan bersedih hati, tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Dalam ayat yang lain, kalian tidak mungkin tersesat dan kalian tidak mungkin celaka. Ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk di sini adalah Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap umat, dan juga kitab yang Allah bekali kepada tiap-tiap utusan. Kalau dahulu Daud dengan Zaburnya, Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran kalamullah. Inilah petunjuk Allah, Al-Quran, dan orang yang membawanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti petunjuk ini, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lang tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian mengikuti 2 perkara ini, kalian tidak mungkin tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku. Peganglah 2 perkara ini, kalian tidak mungkin tersesat selama-lamanya. Dan Al-Quran sudah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Injil, Taurat, Zabur datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, kitab samawat, akan tetapi kitab-kitab ini kita tidak meyakini keterjagaannya sampai hari ini. Karena kitab-kitab ini sudah dikotori oleh tangan-tangan hina manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Sampai Allah hikayatkan tentang mereka yuharrifuna al-kalima am mawadi. Mereka telah merubah-rubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Tapi Al-Quran alhamdulillah mulai dicatat sampai hari ini tidak ada perubahan 1 huruf pun. Sebab kalau ada ayat Al-Quran ditambah 1 huruf, maka bukan ayat lagi. Sebagaimana kalau ayat itu dikurangi 1 huruf, bukan ayat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, kalau kita lihat di gereja-gereja ma'asyiral muslimin, setiap bulan ada revisi Injilnya. Direvisi, ikhwan. Ya. Sampai ada sebagian orang yang mu'alaf masuk Islam. Ketika saya tanya, kenapa? Apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Dia mengatakan, karena saya tertarik dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada satupun huruf yang ditambah dan dikurangi. Akan tapi kitab kami selalu ada revisi. Selalu ada perbaharuan. Menunjukkan bahwa kalau ini datang dari Allah Azza wa Jalla, kenapa mesti ada pembaharuan? Dan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Cara turunnya saja berbeda. Kitab Taurat diturunkan 40 malam kepada Musa di Bukit Tur Sina.
Tapi Al-Quran diturunkan 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Itu diturunkan angsur per angsur, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang berlaku, di mana hikmahnya adalah supaya manusia tidak bertanya setelahnya. Setiap kejadian dan peristiwa pengulangannya pasti ada kesamaan, sehingga jawabannya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajar kalau Al-Quran keberadaannya akan sesuai dengan, akan relevan dengan zaman dan masa dan waktu, di mana zaman mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah yang kedua, bahwa Islam yang mulia didasari berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang awal-awal, yang mula-mula. Siapakah orang-orang yang awal-awal, lagi mula-mula? Mereka para sahabat. Oleh karena itulah maka Allah mengatakan dan menyebut kata-kata muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang ansar yang menyambut para muhajirin dari Mekah. Siapa? Adakah umat selain para sahabat disebut muhajirin dan ansar? Tidak ada. Artinya mereka lah orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang pertama-tama dalam Islam. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Mengikuti dengan baik. Mengikuti apa? Mengikuti tata cara beragama mereka. Mengikuti tata cara beragama mereka. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan walladzina tabauhum diganti dengan walladzina tabaul kitaba was sunnah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Kenapa pula kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syarat mendapatkan ridho Allah dan mereka ridho kepada Allah ketika orang-orang ini mengikuti generasi salaf, generasi sahabat? Menunjukkan bahwa orang kalau masuk Islam, ma'asyiral muslimin, pasti dia akan mengatakan saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua orang mengatakan seperti itu. Ya. Antum tanya orang-orang NU, ya, mereka mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang Muhammadiyah, orang Persis, Al-Irsyad, semuanya. Ya. Sebutkan sempalan dalam Islam kecuali ingkar Sunnah. Mereka nggak mau Sunnah. Ya. Mereka akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semua kelompok dalam Islam mereka akan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi apakah ketika mereka mengembalikan perkara ini kepada Al-Quran dan Sunnah mereka memahami Quran Sunnah sesuai pemahaman salaf? Tidak. Makanya Imam Ahmad menyebutkan dalam poin pertama kitabnya Usulu Sunnah, Al-Usulu Sunnati Indana, kata beliau, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Termasuk pondasi sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah hendaklah kalian berpegang dengan apa yang telah dipahami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Inilah kaidah yang membedakan cara beragama kita dengan cara beragama ahli bid'ah. Ya. Di mana ahli bid'ah mereka kembalikan pemahaman Al-Quran kepada pemahaman gurunya, kepada pemahaman perasaannya, kepada pemahaman pikirannya, mimpinya, dan begitu seterusnya. Tapi kita tidak. Ketika kita memahami keduanya, kita akan kembalikan kepada pemahaman umat terbaik, generasi terbaik yang disabdakan Nabi SAW, khairan nasi qarni. Sebaik-baik generasiku adalah, sebaik-baik umat ini generasiku, aku dan sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'in. Karena ini generasi terjaga, ma'asyiral muslimin. Imam Malik mengatakan, faman lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina.
yang pada hari di zaman para sahabat bukan agama, jangan pernah Anda stempel agama pada hari ini. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innal awwalin lam yada'a lil akhirina maqala. Sesungguhnya orang yang awal-awal tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang yang akhir untuk berpendapat soal agama. Mereka tidak pernah meninggalkan satupun kesempatan bagi orang-orang yang akhir, orang-orang yang setelah mereka untuk berpendapat soal agama. Jangankan lagi kita, Nabi SAW tidak berhak untuk berpendapat soal agama. Ketika Nabi mengangkat Zaid ibnu Muhammad dari Zaid ibnu Harithah, Allah tegar, ma ja'alallahu ad'iya'akum abna'akum. Dilarang, tidak boleh menasabkan anak-anak angkat kalian kepada bapak-bapak angkatnya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Serukan kepada bapaknya, itu lebih adil. Sehingga kemudian dikembalikan nasabnya kepada Harithah. Ini Nabi berijtihad, ikhwan. Salah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Kalau Muhammad itu menciptakan, mereka-reka berpendapat soal agama, kami akan tarik tangan kanannya, kami potong urat nadinya. Ini Nabi SAW. Apalagi kita, siapa kita dengan Nabi SAW? Kalau Nabi saja tidak boleh berpendapat soal agama. Karena agama milik Allah Subhanahu, dialah musyarri. Am lakum syuraka syara'u lakum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Karena para nabi dan rasul mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan risalahnya, maka agama lewat mereka. Karena Nabi SAW juga tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kaidah yang ketiga, memahami Islam sempurna, kembalikan kesempurnaan Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan pemahaman Al-Quran Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Kaidah yang keempat, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang ma'ruf, antum juga hafal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mereka-reka dalam agama ini sebuah pendapat, sebuah ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka perkara itu ditolak, tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apapun, walaupun Anda keluarkan keringat Anda, keluarkan dana Anda, jiwa dan harta Anda untuk melakukan ibadah, kalau ibadah ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan Anda sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Maukah aku habarkan kepada kalian serugi-ruginya orang yang beramal? Mereka lah orang yang sia-sia pekerjaan mereka. Mereka habiskan waktu mereka, mereka habiskan dana mereka, mereka habiskan pikiran mereka, tapi semuanya sia-sia. Namun mereka masih menyangka bahwa mereka di atas kebaikan. Mereka menyangka mereka di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin, itu yang terjadi kepada ahli bid'ah. Lihatlah, kita melihat perbuatan ahli bidah. Mereka habiskan waktu mereka, ma'asyiral muslimin. Sebagian mereka meninggalkan keluarga mereka. Berhari-hari mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka keluarkan biaya mereka, tenaga mereka, letihnya mereka. Tapi sayang, mereka melakukan di luar daripada suruhan Allah dan Rasulnya. Apakah mereka berpahala? Berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak berpahala. Seletih apapun mereka bekerja soal agama, kalau tidak ada perintahnya, jangan harap akan mendapatkan imbalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka al-iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadi fil bid'ah.
bahwa sederhana melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kenapa? Karena iblis lebih cinta kepada mereka daripada ahli maksiat. Kenapa iblis lebih cinta kepada mereka? Karena orang yang bermaksiat, dirinya sendiri pelakunya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan salah, apalagi orang lain. Orang awam pun bisa menilai bahwa pencuri, pezinah, minum arak, minum khamar itu perbuatan yang tidak baik. Gak perlu ngaji, gak perlu doktor menilai zina itu haram. Gak perlu antum harus punya titel di atas daripada itu, profesor, tidak perlu. Orang-orang gak sekolah juga paham zina itu gak baik, nyuri ini gak baik. Tapi tidak semua orang paham bahwa perbuatan bid'ah ini sesat. Walaupun Nabi SAW sudah mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah ini sesat, muncullah syubhat, tidak semua bid'ah sesat, ada yang hasanah. Nabi yang mengatakan seperti itu. Kullu bid'atin dalalah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah sesat walaupun sebagian manusia memandang itu baik. Ini dari kalangan level alimnya orang-orang yang mungkin cerdas dalam bahasa Arab. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Mereka hanya taklid sajalah. Tidak semua bid'ah itu sesat, ada juga yang hasanah. Kita katakan tidak semua kesesatan di neraka, ada juga kesesatan di surga. Kalau begitu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaidah yang keempat, Islam yang sudah sempurna, yang sudah antum dasar dengan Quran dan Sunnah, yang sudah dikembalikan kepada pemahaman sahabat, jangan kotori dengan perbuatan bid'ah dalam Islam. Karena bid'ah itu tertolak. Kemudian kaidah yang terakhir, hadis Nabi, dan ini Nabi SAW tidak pernah melepaskan dalam khutbah, muqaddimah khutbahnya, menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya, kata Nabi SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa inna kulla dalalatin finnar. Perhatikan kenapa Nabi SAW mengulang-ulang muqaddimah khutbahnya, menunjukkan bahwa ini perkara penting, ini perkara besar, bukan perkara kecil. Kalau Nabi ini perkara ringan, tentu Nabi tidak mengulang-ulang dalam muqaddimah khutbahnya. Fa inna khairal hadithi kitabullah, bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya kalau bukan Al-Quran, kalau bukan kalamullah. Sehingga kalau anda ingin berkata-kata baik, maka ambillah perkataan yang paling baik, Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur, ini kaidahnya. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan manusia. Seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan manusia. Menunjukkan bahwa bid'ah ini seburuk-buruk perkara, ma'asyiral muslimin. Kenapa kemudian ada sebagian manusia mengatakan ada bid'ah yang baik? Padahal Nabi SAW mengatakan ini seburuk-buruk perkara. Tidak ada yang paling buruk kecuali bid'ah setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, setelah mengatakan bahwa seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, adalah perkara baru, dan perkara baru dalam Islam itu bid'ah. Ya. Jadi kata-kata bid'ah itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata bid'ah ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ada seorang dai menyerukan ini bid'ah, ini sunnah, dikarenanya kita ini keras. Ustaz ini keras sekali, semua bid'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan istilah bid'ah, bukan kita. Kita hanya mengatakan dan menukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istilah ini. Ini bukan istilah bid'ah. Bid'ah ini bukan istilah bid'ah maksudnya. Kata-kata bid'ah ini bukan bid'ah gitu.
Tapi kata-kata ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk itulah yang mengatakan bid'ah, bukan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan pelakunya di neraka. Ini kaidah yang penting ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahwa setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Itu yang mengatakan bid'ah baik itu keluar dari hawa nafsu dan pikirannya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti itu. Dan apa yang sudah dipahami para sahabat. Makanya dan juga para ulama salaf. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala tadi mengatakan, barang siapa man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Lihat kata Imam Malik, siapa yang menyangka, yang membuat perbuatan baru dalam Islam dia anggap baik, menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak boleh dianggap baik. Itu maksudnya. Karena barang siapa yang mereka-reka sebuah bid'ah kemudian ia anggap baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini konsekuensinya. Kalau dia menganggap bid'ah itu baik, maka dia telah menyangka dan menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. Itu konsekuensinya. Mereka tidak sadar. Ini bukan saya mengatakan. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imam gurunya Imam Syafi'i. Kalau mereka bermadhab Syafi'i, ini gurunya Imam Syafi'i. Loh, Anda ini baru bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Wajar kalau muridnya mengatakan man istahsana fid dini faqad syara. Dia melanjutkan memperkuat perkataan gurunya. Man istahsana fid din, siapa yang menganggap baik dalam agama, faqad syara. Dia telah menciptakan sebuah syariat. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lakum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ya namanya murid ya sama dengan gurunya. Kenapa pula kemudian orang yang menasabkan kepada madhabnya tidak sama dengan imam madhabnya? Padahal semua para imam mereka merujuk kepada dalil, ikhwan. Idza sahal hadis bahwa madhabi, kalau dalil itu sahih maka dia madhabku. Apabila engkau dapat di dalam kitabku menyelisih Quran dan Sunnah, tinggalkan perkataanku, ambil Quran dan Sunnah. Antum baca dalam muqaddimah sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sebelum beliau masuk dalam pembahasan, beliau ingin menyadarkan para pembacanya bahwa perkara agama ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada taklid, bukan kepada kata gurunya, kata nenek moyangnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini semua mazhab seluruh para imam, ikhwan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, ini 5 kaidah yang harus dipahami kalau ingin kembali kepada pemahaman yang benar, Islam yang benar sesuai dengan apa yang sudah diamalkan oleh para sahabat. Bagaimanapun kita harus kembali kepada para sahabat. Ketika Anda ingin masuk surga, tentu Anda akan meniru orang yang dijamin masuk surga. Tidak mungkin antum meniru orang yang belum dijamin masuk surga. Sebagaimana Anda ingin belajar ekonomi, Anda akan belajar kepada pakar ekonomi. Ketika Anda ingin belajar ilmu-ilmu perbengkelan, mungkin Anda juga akan mengambil guru yang ahli dalam bidangnya. Begitu juga ketika kita ingin menjadi ahli surga, ambillah pakarnya yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Para sahabat. Kullan wa'adallahul husna. Setiap mereka kami janjikan kebaikan. Walaupun khilaf para ulama tentang masalah apakah semua para sahabat masuk surga atau tidak. Imam Ibnu Hazm rahimahullah salah satu imam yang berpendapat bahwa seluruh para sahabat masuk surga. Salah satunya berdalil dengan ayat ini, kullan wa'adallahul husna. Semua para sahabat dijanjikan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembalilah kepada generasi awal para sahabat. Karena kalau saya buat analogi, kalau Anda mengambil air yang jauh dari sumbernya, tentu Anda akan mengambil air yang keruh.
Tapi ketika Anda mengambil air dari sumbernya akan mendapatkan air yang sangat jernih yang belum terkeruhkan. Itulah Islam. Ketika Anda jauh mengambil dari generasi awal, maka apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifatul bin Yaman, ya, bahwa kelak Islam itu akan tercampur, ya, dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Islam,